kita akan menjelaskan bagaimana negara hukum itu perlu berubah karena penggunaan AI dalam pemerintahan. Jadi, apakah AI dalam pemerintahan itu akan mengambil alih kekuasaan atau hanya merupakan cara baru untuk menjalankan pemerintahan? Atau yang dalam buku-buku global disebut sebagai AI governance atau tata kelola pemerintahan melalui AI. Nah, selain itu dalam pembahasan kita kali ini juga kita akan membahas cara agar AI itu dapat bermanfaat dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan negara tanpa tentunya melanggar prinsip keadilan dan transparansi. Kita juga akan melihat apa kelemahan dan kekurangan dari AI ketika kita terapkan dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kenapa AI dan negara hukum merupakan dua konsep yang penting untuk disintesiskan? Karena kita berada pada suatu permasalahan utama, bahwa kita berada di era AI dan bagaimanakah misalnya konsepsi negara hukum ketika AI kemudian sudah menjadi pengambil keputusan dalam beberapa penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya kalau kita mengambil contoh di Cina ada One Social Credit System di Cina, yang mana setiap warga negaranya itu diberikan kredit sosial berdasarkan perilaku warga negara tersebut. Jadi ada CCTV di mana-mana dan ada akun setiap warga negara yang mana akan menentukan berapa skor dari warga negara tersebut. Ketika warga negara tersebut misalnya, let's say, sering buang sampah, melanggar lalu lintas, maka kredit sosialnya itu rendah. Ketika kredit sosialnya rendah, maka ia akan sulit mendapatkan akses layanan publik, katakanlah kesehatan gratis, atau pembuatan visa, atau bahkan yang paling parah dari itu semua adalah pelarangan untuk ia keluar negeri. Itu merupakan dampak AI decision making dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. Nah, potensi AI ini begitu signifikan karena decision making dari AI atau pengambilan keputusan dari AI itu begitu cepat. Sehingga banyak pemerintah yang menggunakannya. Selain Cina, Amerika juga menggunakannya. Misalnya dalam salah satu peninjauan layanan kredit miskin di Amerika. Yang mana ternyata algoritma terkadang tidak luput dari kesalahan dalam menentukan apakah seorang warga negara layak mendapatkan bantuan langsung tunai, katakanlah kalau dalam konteks Indonesia BLT, dan mana yang dapat diberikan bantuan. Jadi ternyata algoritma mengalami apa yang kemudian disebut sebagai black box. Black box ini adalah kondisi di mana keputusan dari AI itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dalam konsepsi negara hukum modern. Nah, apa perbedaan antara konsepsi negara hukum dulu dan negara hukum yang sekarang? Kalau negara hukum yang dulu, misalnya tokoh-tokohnya adalah Aristoteles, John Locke, DC, kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi. Sehingga negara hanya dalam pengertian formal. Tujuannya adalah melindungi dari kekuasaan yang serampangan dan sembarangan. Nah, sementara kalau negara hukum yang sekarang fokusnya pada hasil akhir yang baik. Jadi dia adalah lebih kepada tujuan negara substantif. Nah, output atau tujuan dari negara hukum yang sekarang adalah melindungi hak asasi manusia. Bukan saja lagi melindungi dari kekuasaan yang sembarangan atau kekuasaan yang kita sebut sebagai pemerintahan yang preventif, kita mencegah, tetapi negara hukum yang sekarang itu sudah lebih proaktif. Dia melindungi hak asasi manusia. Selain itu, yang paling membedakan dari negara hukum yang dulu dan negara hukum yang sekarang bukan hanya kekuasaan pemerintah yang dibatasi, tetapi juga kekuasaan swasta. Karena swasta telah berubah, bermetamorfosis menjadi bisa kita katakan sebagai sebuah poros kekuasaan yang baru. Kalau dulu kan kita mengenal ada the old trias politica, sekarang ada the new trias politica. Dan salah satunya adalah kekuatan swasta, dalam hal ini big tech atau bisnis teknologi yang sangat besar. Katakanlah seperti Apple, Amazon, Facebook, Google, TikTok yang dikelola oleh China dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk dalam konsep yang kedua. Apa itu AI, fungsi, dan potensinya? Nah, AI kalau kita jelaskan secara sederhana adalah mesin cerdas pembuat keputusan. Jadi AI itu adalah sebuah mesin yang tujuannya dia meniru cara berpikirnya manusia. Jadi ketika manusia dapat melakukan decision making, katakanlah seperti para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, maka AI pun di masa depan akan membuat decision making yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
Karena definisi dari AI adalah mesin yang meniru cara manusia berpikir termasuk mengambil keputusan. Nah, AI ini dibangun dari apa yang kemudian disebut sebagai algoritma. Algoritma itu merupakan instruksi atau kode matematika untuk memecahkan masalah tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi itulah rumus dari AI, ada algoritmanya, yang mana terdiri dari input, proses, dan output. Nah, algoritma ini dimasukkan pembelajaran mesin atau machine learning, yang mana machine learning ini ketika diberikan input berupa data, tidak perlu lagi diajar secara terus-menerus. Dia bisa melakukan pembelajaran sendiri atau machine learning. Sehingga keputusan akan menjadi semakin otomatis. Nah, disinilah kemudian timbul masalah ketika manusia tidak bisa lagi memvalidasi atau mengaudit bagaimana AI itu mengambil suatu keputusan. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai black box AI atau kotak hitam dari AI. Misalnya, kalau teman-teman menulis di ChatGPT, kita ambil contoh yang sederhana, ChatGPT, dan promptnya sesederhana seperti ini, buatkan saya esai 500 kata tentang hukum. Maka jawabannya akan berbeda-beda. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa responnya bisa berbeda padahal promptnya sama? Anggaplah kalau teman-teman bikin akun yang baru di saat yang bersamaan. Ya itulah mengapa kita harus mempertanyakan dari mana AI menghasilkan respon yang berbeda ketika promptnya sama. Inilah yang disebut sebagai pertanggungjawaban keputusan AI. Dan ini sulit untuk kita minta pertanggungjawaban. Kenapa kan sulit? Karena siapa yang ingin kita audit? Apakah pemrogramnya? Apakah yang punya perusahaan AI-nya? Atau negara yang mengatur regulasi tentang AI tersebut. Nah, penggunaan AI dalam keputusan publik saat ini sudah ada. Bukan baru akan dimulai, tetapi sudah ada. Mulai dari pemerintahan, praktik hukum, dan termasuk tentunya pada aspek bisnis. Misalnya dalam pemerintahan, keputusan administrasi, yaitu pembuatan visa, bahkan ada keputusan-keputusan yang sifatnya legislatif kok di luar negeri, termasuk juga pengadilan. Nah, sementara dalam sisi praktik hukum, peninjauan dokumen besar dan nasihat hukum dasar itu juga sudah pakai AI. Bahkan ada viral kasus terkait ChatGPT atau awal-awal ChatGPT 3.0 baru dimunculkan pada November 2022, di mana pengacara itu membuat dokumen draft hukumnya menggunakan ChatGPT yang hallucinate reference atau referensinya itu halusinasi. Ternyata tidak ada kasus seperti itu. Sehingga pengacaranya itu dikenakan hukuman. Nah, sementara dalam aspek bisnis, AI penggunaannya ketika dimasukkan dalam keputusan publik, pasti satu tentunya akan lebih efisien, lebih akurat, dan lebih konsisten daripada manusia. Nah, kalau kita misalnya fokus kepada AI dalam keputusan administrasi, misalnya AI ini hanya sifatnya membantu manusia atau pejabat dalam hal ini dalam membuat keputusan. Tetapi yang tentukan tetap tujuan akhir dari keputusan tersebut harusnya tetapnya manusia. Nah, tetapi masalahnya adalah karena AI tidak bisa menjelaskan alasan mengapa dia membuat keputusan A, mengapa dia membuat keputusan B, atau yang kita sebut seperti tadi yaitu black box AI, maka keputusan menjadi tidak dapat diprediksi. Contohnya misalnya tadi, seperti aplikasi visa atau aplikasi BLT warga Amerika. Nah, ini tentunya akan menjadi masalah baru. Kenapa? Karena ketika keputusan itu tidak pasti, maka HAM yang tidak transparan menjadi sesuatu yang dapat diperdebatkan lagi. Nah, sementara kalau dalam pembuatan undang-undang sekunder itu kalau kita mengacu pada bukunya Hart Konsep Hukum, undang-undang sekunder itulah undang-undang yang membantu terlaksananya undang-undang primer. Jadi undang-undang sekunder itu adalah undang-undang di bawah undang-undang, yaitu misalnya peraturan pemerintah dan segala macamnya. Termasuk keputusan-keputusan administrasi teknis. Nah, undang-undang sekunder dalam hal ini yang di bawah undang-undang yang dibuat oleh legislatif, ya misalnya yang kita sebut sebagai regulasi. Nah, manusia selalu punya hak veto tetapi jarang digunakan. Kalau kita bicara misalnya apa maksudnya pembuatan undang-undang misalnya kayak Perda, sudah banyak sekali Perda yang dibuat menggunakan AI sekarang. Bukan langsung AI yang dibuatkan, tetapi tenaga ahlinya menggunakan AI untuk mengcopy paste perda-perda lain. Secara tidak langsung berarti tidak ada pemahaman kontekstual di dalam perda tersebut. Begitupun misalnya dengan skripsi, tesis, jurnal, sudah banyak menggunakan AI. Sehingga ini hanyalah saduran copy paste yang ada. Pada akhirnya kita berada di era AI yang tidak ada sekali kredibilitas manusia di dalamnya. Mulai dari perda, naskah akademik,
jurnal, hukum, undang-undang, dan sebagainya. Nah, padahal kita tahu sendiri bahwa masalah terbesar dari AI seperti yang dijelaskan tadi bahwa kotak hitamnya, bahwa AI kita tidak bisa tahu dia menganalisis atau rasio desidensi mengapa dia memutuskan sesuatu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya sudah kita tahu, oh ternyata AI mengambil keputusan A karena B tambah C. Pertanyaannya, B tambah C ini siapa yang ingin kita tuntut? Tidak mungkin kita tuntut AI itu sendiri. Tidak mungkin kita pidana AI. Tuh. Nah, sehingga potensi solusi, apakah harus kita pertanggungjawabkan ini kepada perusahaan atau programmer, itu juga merupakan sesuatu yang masih jauh panggang dari api. Nah, sementara dalam pembuatan undang-undang primer, misalnya legislatif, ada skenario yang menyatakan bahwa legislatif nanti kelak akan digantikan oleh AI. Jadi manusia menjadi di luar lingkaran. Misalnya dalam buku Roger Bresmurd yang berjudul Law 3.0, di mana Law 3.0 yang dimaksud sini adalah ketika hukum itu dibuat langsung oleh AI itu sendiri, bukan lagi oleh manusia. Sehingga setiap permasalahan itu dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Karena ada AI. Jadi masyarakat tidak punya lagi waktu untuk memahami kenapa keputusan itu dibuat begitu cepat dan apa alasannya. Lagi-lagi permasalahan yang akan timbul adalah akuntabilitas. Jadi kekuasaan bergeser bukan lagi kepada anggota wakil rakyat, misalnya anggota DPR, tetapi kepada programmer. Jadi dari demokrasi oligark menjadi demokrasi algogar. Algogar itu artinya algokrasi, algoritma. Jadi kedepannya skenario yang mungkin bisa dibayangkan adalah kita tidak lagi demo di anggota DPR karena kita merasa ya ngapain kita memilih dia, kan toh juga dia tidak dengar suara kita. Jadi mending kita demo dan buat undang-undang yang mana pembuat atau regulatornya adalah AI. Itu adalah skenario yang ada di banyak buku-buku terbaru, buku-buku mutakhir. Nah, apa masalah dari AI yang paling utama? Yaitu satu, keterjelasan. Bahwa AI tidak bisa menjelaskan keputusannya, setidaknya sampai sekarang. Makanya masalah terbesarnya itu adalah black box AI. Yang kedua adalah akuntabilitas. Ketika misalnya ia sudah dapat dimintai pertanggungjawaban, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut harus diterapkan. Yang ketiga adalah kecepatan, sehingga manusia akan sulit memahami ritme dari keputusan AI. Dan yang keempat, kewajiban. Kewajiban ini apakah nanti akan berpindah ke programmer atau algokrasi yang merupakan bentuk dari despotisme atau kesewenang-wenangan baru. Nah, apa artinya bagi negara hukum ketika AI sudah mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya penting? Nah, kesimpulan yang dapat kita terapkan adalah bahwa AI itu sangat kompleks, walaupun tidak bertentangan dengan konsep negara hukum modern atau konsep negara hukum yang bisa kita cita-citakan di masa depan. Apalagi kita sekarang melihat bahwa ternyata konsep negara hukum yang kita pahami sekarang ini masih banyak miss-nya, masih banyak kesalahannya. Kenapa? Karena ketika kita pilih misalnya wakil rakyat, kita memilih presiden, kita pilih A, ternyata keputusannya B. Dia janjinya C, ternyata yang dia realisasi D. Nah, dengan hadirnya mungkin AI, akan ada pemain baru dalam tanda kutip untuk merubah landscape ketatanegaraan kita. Nah, dampak terhadap kebijakan manifestasi efisiensi AI ini harus berujung kepada apakah AI itu sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atau setidak-tidaknya diketahui mengapa dia memutuskan A dan mengapa dia memutuskan B. Bagaimana jika ia sudah bisa menjelaskan itu bahwa saya memilih A karena prosesnya seperti ini, atau dalam artian permasalahan terkait black box AI itu sudah dapat dituntaskan, maka skenario positifnya adalah akan banyak masalah yang mudah teratasi. Kenapa? Karena ketika kita memberikan masalah hukum di AI mengeluarkannya dan menjelaskan alasannya, yang masalah lebih cepat teratasi. Bukan hanya legislator yang akan kehilangan pekerjaan, tetapi juga pengadilan. Nah, skenario positif lainnya adalah kecepatan. Karena kecepatan AI itu eksponensial dibandingkan kecepatan manusia, maka permasalahan semakin cepat tuntas. Dan akuntabilitasnya ketika pertanggungjawaban AI ini sudah bisa diterapkan, maka pembuat AI itu sendiri yang dimintai pertanggungjawaban. Namun masih ada satu permasalahan, yaitu ketika AI itu sudah bisa dimintai pertanggungjawaban, tetapi AI bukan manusia, sehingga tidak bisa berempati, tidak bisa termotivasi sebagaimana manusia. Sehingga pertanyaan fundamentalnya adalah, apakah AI bentuk kekuasaan baru atau hanyalah cara baru dalam menjalankan kekuasaan? Nah, argumen buku ini mengatakan bahwa AI adalah cara baru menjalankan kekuasaan atau demokrasi gaya baru yang saya sebut sebagai demokrasi algoritma. Bukan merupakan bentuk kekuasaan baru yang mana kita
dipimpin oleh programmer atau dipimpin oleh algoritma. Sehingga implikasi hukum yang terjadi bahwa negara hukum akan tetap relevan dalam mengendalikan kekuasaan. Nah, bagaimana negara hukum ke depan harus berkembang? Satu, perubahan harus diperlukan. Bahwa konsepsi yang ada sekarang ini tidak cukup untuk masalah-masalah baru yang datang bersama AI. Misalnya ketika kita mengalami serangan cyber, bagaimana kita menanggapi serangan cyber yang kita tidak tahu dari mana serangan tersebut berasal. Tujuan dalam negara hukum berbasis AI adalah melindungi kekuasaan dari kesenangan-senangan di masa depan. Dalam hal ini misalnya kesenangan programmer, kesenangan big tech atau perusahaan teknologi yang berbasis AI, yang mana ide utamanya kita harus membangun sebuah negara hukum AI baru dari kampas kosong atau sesuatu yang betul-betul kita pikirkan secara matang. Bahwa fungsi utama masa depan negara hukum yang harus kita tata ulang adalah melawan kekuasaan sewenang-wenang, fokus kepada solusi. Apa yang dimaksud solusi? Yaitu solusi dari permasalahan AI, keterjelasannya, kecepatannya, dan akuntabilitasnya. Dan keterlibatan manusia harus tetap menjadi pemegang utama. Nah, sebagai penutup, bahwa AI dalam pemerintahan itu tidak akan mungkin terelakkan. Pasti akan terjadi. Bahwa AI sebagai pengambil keputusan pasti akan terjadi. Kita sadari atau tidak sadari, cepat atau lambat. Sehingga negara hukum harus tetap relevan dan tidak akan hilang. Bahwa negara hukum harus berubah untuk melindungi masyarakat. Sehingga kita harus mengatasi tantangan-tantangan unik kekuasaan AI, dalam hal ini demokrasi algoritma, bukan kembali kepada konsep-konsep lama atau menolak konsep baru yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.